Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Selamat datang bersama kami di podcast ID Jatim TV, di mana pada podcast ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi seputar informasi kesehatan terkini dan harapannya bisa memberikan manfaat berupa edukasi kepada masyarakat semua. Perkenalkan, saya Dr. Arya sebagai host yang akan memandu jalannya diskusi santai kita pada hari ini ya. Dan kebetulan kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Niputu, spesialis kulit kelamin. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Arya. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga sehat ya. Baik, dok. Terima kasih. Jadi, mohon izin mungkin Dr. Niputu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dok. Baik, terima kasih Dr. Arya. Saya Dr. Niputu Susari Widyaningsih, spesialis kulit dan kelamin. Kebetulan saya sebagai ketua tim Satgas Monkeypox di ID wilayah Jawa Timur. Baik. Jadi pada podcast episode yang kali ini kebetulan sekali kita akan membahas satu topik yang cukup banyak dibicarakan ya, dok. Terutama di masyarakat Indonesia kan. Bahkan di dunia pun ini banyak dibicarakan, dok. Jadi saya lihat di berbagai media sosial dan juga di informasi di website, bahkan di TV-TV pun menampilkan topik yang akan kita diskusikan ini, yaitu tentang monkeypox. Jadi kebetulan sekali harapannya dari adanya Dr. Niputu pada seri podcast kali ini akan memberikan berbagai informasi positif dan bermanfaat untuk kita, supaya lebih bisa memahami tentang monkeypox dan juga bisa utamanya adalah melakukan pencegahan seperti itu ya. Baik, langsung aja, dok. Mungkin saya langsung ajukan pertanyaan nih untuk Dr. Niputu. Yang pertama nih, sebenarnya monkeypox itu apa sih, dok? Dan kenapa kok penyakit ini tuh disebut monkeypox, dok? Iya, terima kasih. Jadi monkeypox itu dari namanya kan cacar monyet ya. Yeah. Gitu. Memang asal mulanya itu karena pertama kali ditemukan pada tahun 1958 itu di Denmark pada hewan-hewan monyet ya, kera yang digunakan untuk penelitian biasanya ya. Itu ada keluar lesi di kulit itu berupa bintil-bintil cairan gitu ya, ada cairannya mirip dengan cacar ya, cacar. Kemudian sejak saat itu memang dikenal dengan istilah monkeypox, meskipun sebenarnya penyebabnya itu berbeda ya mungkin dengan yang cacar yang dikenal, karena pada waktu itu ada cacar yang variola itu ya, kemudian yang ada pula cacar air ini memang berbeda, tapi sebenarnya satu famili sebenarnya dengan penyebab dari yang variola itu. Jadi penyebabnya adalah genus orthopox ya, orthopox virus. Itu satu famili dengan yang penyebab dari variola itu. Jadi memang berbeda dengan cacar air ya gitu. Jadi memang itu asal mulanya. Nah, kemudian itu ditemukan di monyet, di binatang ya. Nah, kemudian ternyata pada tahun 1970 itu mulai ditemukan pada manusia, dan itu memang tertular dari hewan ya, dan itu pertama kali di Afrika ya, di negara Kongo. Jadi sejak saat itu ternyata memang penyakit ini bisa juga terjadi pada manusia, dan sejak saat itu kemudian menjadi endemis di negara-negara Afrika ya. Jadi memang awalnya itu ditemukan pada monyet ya, dok ya? Iya. Lalu pada tahun 1970 ditemukan pada manusia, begitu ya, dok? Iya, yang pertama kali itu tahun 1970. Baik, lalu ini kan berarti kan sudah ada di manusia ya, dok? Itu kalau misalnya orang terkena monkeypox itu
gejalanya seperti apa ya dok? Apakah gejala itu bisa berbahaya atau bahkan sampai mematikan? Ya, jadi sebenarnya monkeypox ini itu gejalanya lebih ringan daripada variola cacar yang dulu itu menjadi wabah juga ya. Tapi sudah diberantas pada tahun 1980 nggak salah ya, oleh WHO sudah dinyatakan eradikasi karena sudah mendapatkan vaksin ya untuk yang variola itu memang berat ya karena bisa memberikan efek sampai perdarahan, kemudian juga berakibat kematian ya. Tapi itu sudah hilang. Nah, monkeypox ini kebetulan dia gejalanya lebih ringan dari itu, tapi masih lebih berat dibandingkan cacar air ya. Jadi memang kayaknya kita harus waspada. Kenapa kita perlu aware gitu ya. Gejalanya mirip dengan cacar air ya. Jadi ada dua fase ya, fase invasi itu pada saat virusnya masuk itu biasanya memberikan gejala berupa demam ya, demam biasanya 2-3 hari gitu ya sebelum keluarnya resnya itu bercak-bercak yang ada di kulit itu. Jadi demam dulu, terus kemudian sakitnya di kepala yang hebat ya, kemudian bisa nyeri otot, nyeri punggung, merasa kelelahan ya, astenia gitu yang cukup berat. Itu tanda-tanda yang mengawali ya sebelum kemudian keluar gejala di kulitnya gitu. Nah itu awalnya kemudian masuk ke stadium yang disebut stadium erupsi. Nah erupsi ini ada muncul gejala-gejala di kulit itu. Nah di kulit itu memang diawali bercak-bercak, kemudian dia meninggi, menebal gitu ya, namanya istilahnya papul itu, kemudian jadi berapa hari kemudian menjadi berisi air ya, dan bisa berisi nanah, kemudian akhirnya sebelum kemudian akan mengalami pengerasan, mengering ya, stadium frustasi namanya. Itu yang disebut fase erupsi ya. Jadi mirip dengan cacar air, akan tetapi dia fokusnya itu kebanyakan pada daerah wajah dulu, baru menyebar ke area lain. Nah, yang khas mungkin pada cacar monyet ini ya, monkeypox itu adalah adanya pembesaran kelenjar getah bening ya. Jadi pada fase awal itu yang fase stadium invasi itu pada waktu masuk ya, itu ada pembesaran kelenjar getah bening ya, bisa di leher, di selangkangan, di ketiak gitu. Itu yang jadi ciri khasnya. Baik, jadi kalau boleh saya simpulkan singkat, itu yang pertama muncul ketika gejalanya awal-awal itu di periode atau fase invasi tadi ya dok ya, dengan adanya demam, lalu ada nyeri kepala. Jadi ketika nanti sudah masuk yang fase erupsi itu muncul yang papul-papul di kulit. Vesikel ya, lebih ke arah vesikel ya. Vesikel tuh bintil yang berisi cairan. Ya, cairan kemudian bisa berisi nanah ya itu. Yang mirip dengan cacar air itu tadi ya. Baik. Lalu untuk penyebarannya dari monkeypox ini ke manusia itu seperti apa ya proses penularannya atau penyebarannya? Ya, jadi penularan cacar monyet ini, monkeypox ini bisa dari hewan yang jelas ya, dari hewan, dari monyet, dari pengerat ya. Jadi itu kita harus hati-hati. Kemudian juga dari manusia ke manusia, itu bisa dari kontak langsung atau kontak dengan bisa dari lendir ya, lendir atau lesi yang di kulit. Jadi dari cairan dari keropengnya itu bahkan masih bisa menular ya. Kemudian juga benda-benda yang bersentuhan ya, yang kontak dengan si penderita cacar ini ya, yang sudah terkonfirmasi cacar ini. Bisa juga dengan droplet mungkin ya, dari cairan tubuhnya itu. Kemudian juga dikatakan dia bisa dari bahan makanan ya, jadi daging
dari hewan yang terinfeksi oleh cacar ini. Jadi harus hati-hati ya kalau kita makan makanan dari hewan yang mungkin hewan liar mungkin ya, bushmeat gitu namanya, bushmeat itu. Jadi mungkin dagingnya tidak diolah dengan benar ya, atau masih mentah setengah matang, itu hati-hati, bisa juga dari itu penularannya. Jadi ada beberapa mekanisme tadi atau cara dari penularan dari monkeypox ini. Lalu kalau misalnya orang sudah terkena monkeypox, sudah muncul gejala, itu pengobatannya seperti apa ya, Dok? Ya, sebenarnya penyakit ini itu self-limiting disease ya. Dia seperti kebanyakan penyakit virus sebenarnya ya, akan sembuh sendiri, swasirna ya bahasa Indonesianya. Jadi dan itu bisa berlangsung sekitar 14 hari sampai 21 hari ya. Dia akan sembuh sendiri. Jadi yang penting itu adalah kita beristirahat yang cukup ya. Kemudian asupannya nutrisinya ya cukup, minum juga ya, karena kan ada demam juga ya, jadi supaya nggak dehidrasi. Nutrisinya mungkin vitamin supportingnya ya, dan pastinya memang harus beristirahat, harus diisolir ya, karena tadi ada resiko penularan ya. Penularannya ini yang dikhawatirkan karena memang bisa cepat ya. Ya. Jadi berhubungan dengan penularan yang tadi sempat disinggung oleh Dokter Neputu ya, kalau penularannya ini bisa cepat. Kira-kira kalau misalnya kondisi di Indonesia sendiri, Dok, saat ini itu seperti apa ya, Dok, untuk monkeypox itu kasusnya? Iya, jadi ini kan kasus monkeypox ini mencuat lagi gitu ya, karena di awal tahun ini kalau nggak salah itu bulan Mei ya, itu ada beberapa kasus sampai berapa 70-an mungkin ya, kasus di Amerika ya. Nah, dan itu terjadinya kebanyakan itu di komunitas LSL, itu laki suka laki ya, jadi komunitas gay gitu mungkin ya, itu melaporkan mereka tertular karena ada hubungan yang erat ya dengan rekannya itu ya, kerabatnya itu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran. Kemudian juga kok cepat gitu ya, kasusnya banyak ya. Itu kemudian juga ada beberapa yang kemudian ada penderita cacar monyet ini yang meninggal ya. Dan kemudian kalau nggak salah juga negara tetangga kita juga sudah ada terkonfirmasi positif di Singapura ya. Ya, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap 25 orang yang kontak dengan pasien itu. Tapi di Singapura memang dia sudah preventif ya, langsung melakukan mungkin diisolasi gitu ya terhadap pasiennya, dan kemudian juga yang kontak-kontak ini sudah langsung dilakukan pelacakan juga ya. Jadi aman memang, tapi kita sebagai negara tetangga yang sangat dekat ya, tidak ada salahnya kita harus waspada ya, aware, karena penyakit virus ini ya kita tidak tahu kan ya, mungkin kadang orang tidak menyadari gitu, mungkin bisa saja sudah menyebar gitu. Tetapi dari beberapa kasus di Indonesia yang disuspek sebagai cacar monyet itu dilakukan pemeriksaan, itu dinyatakan negatif. Jadi alhamdulillah sampai saat ini memang masih belum ada kasus monkeypox di Indonesia. Ya, jadi sempat ada yang suspek monkeypox, tapi setelah dilakukan pemeriksaan itu dinyatakan negatif. Ya, yang di terakhir ini yang di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu dinyatakan negatif. Jadi ya sampai saat ini masih belum ada gitu ya, belum ada konfirmasi positif, belum ada. Baik, lalu upaya apa nih, Dok, yang bisa kita lakukan secara individu nih, Dok, untuk mencegah terjadinya penularan dari monkeypox ini?
Ya, jadi pertama kita tetap ya harus menjaga protokol kesehatan yang sebenarnya sudah mulai dibiasakan sejak kita masuk ke pandemi COVID ya. Jadi itu sepertinya jangan kita tinggalkan gitu ya. Jadi kita tetap harus selalu mencuci tangan ya dengan air bersih dan mungkin menggunakan sabun ya, itu selalu dikerjakan. Kemudian juga menggunakan masker ya, karena salah satu penularannya kan juga lewat ini droplet. Kemudian menghindari makan makanan yang itu tadi dari bahan-bahan yang mungkin kita mengolahnya kurang benar ya, kurang matang ya, jadi itu benar-benar harus diperhatikan juga. Soal itu sih yang penting diperhatikan ya, tetap jaga prokes itu tadi, jadi jaga jarak juga ya, karena bisa dari itu juga bisa dari kontak gitu ya Dok ya, dari kontak ya, karena bisa dari sentuhan langsung ya. Kalau dari kemudian juga hewan-hewan peliharaan mungkin ya, hewan mungkin yang ini hewan liar ya. Kalau hewan peliharaan mungkin kalau dia selalu ada di rumah mungkin nggak bisa kita pantau ya. Justru yang hewan-hewan mungkin yang di luar itu kita hati-hati kalau ada digigit atau dicakar, itu bisa, kalau hewannya itu konfirmasi dia membawa virus, dia bisa saja menularkan ke manusia. Baik. Jadi pada intinya sih tetap prokes itu tetap diterapkan ya Dok ya. Dan kita kan juga di Indonesia maupun di seluruh dunia sebenarnya sejak pandemi COVID pun prokes sudah sering digencarkan gitu ya, untuk tetap dilakukan sampai saat ini gitu, termasuk untuk mencegah dari virus monkeypox ini ya. Iya, iya. Baik. Lalu kalau boleh tahu sebenarnya vaksinnya ini sudah ada atau belum ya Dok, kalau untuk monkeypox? Iya, sampai saat ini sih kok belum ada ya rasanya, cuman ini sedang dilakukan penelitian. Kabarnya di Amerika sudah mulai ada, tapi sampai saat ini sih belum masuk ke Indonesia. Jadi sampai saat ini sih belum ada ya. Mungkin vaksin yang untuk vaksinia itu ya, yang untuk cacar tipe yang lainnya itu ya. Baik. Jadi utamakan di prokesnya itu ya. Iya, karena belum ada vaksinnya juga ya. Jadi gitu. Terus waspada tadi dengan binatang-binatang liar, atau ya intinya kita juga menghindari kontak gitu ya, menghindari kontak pada mungkin orang-orang yang terkonfirmasi positif gitu ya dari monkeypox ini. Baik. Lalu ini mungkin ada pertanyaan menarik nih Dok, yang berhubungan dengan ibu hamil. Nah, itu kira-kira seperti apa ya Dok ya, itu risikonya, dan juga itu kalau misalnya ibu-ibu yang mau menyusui ke bayinya itu seperti apa kalau misalnya terkonfirmasi dari monkeypox ini Dok? Iya, ini juga penting ya, karena mau nggak mau bisa sih semua bisa tertular lah ya, termasuk ibu hamil. Bila ibu hamil tertular itu virusnya bisa bertransmisi lewat plasenta ke janinnya ya. Jadi janinnya bisa tertular, atau pada waktu proses melahirkan mungkin ya, karena kontak langsung itu bayi bisa tertular. Jadi ya memang kita harus waspada juga. Ini nanti mungkin kita dari tim Satgas ini kan terdiri dari berbagai macam profesi dokter ya. Nanti ada mungkin khusus yang untuk menjelaskan pada ibu hamil ya. Kemudian juga kalau dia terpaksa setelah melahirkan harus menyusui ya, itu memang belum ada ilmiah yang menyatakan bahwa itu ada di air susu ya, belum ada sampai situ yang menyatakan. Tapi sebaiknya kita hati-hati juga, karena kan tadi seperti disebutkan bahwa bersentuhan dengan penderita cacar air itu bisa menyebabkan juga kemungkinan tertular ya. Jadi mungkin
menyusui sebaiknya di stop dulu. Kemudian juga air susu perahannya itu juga sementara juga tidak bisa diberikan, gitu anjurannya begitu sih dari CDC-nya. Baik. Jadi tadi kalau misalnya menyusui kan tentu ada kontak secara langsung gitu ya dok ya. Jadi sebisa mungkin sih untuk untuk meningkatkan upaya pencegahannya itu di stop terlebih dahulu kayak gitu ya dok ya. Iya. Tapi memang penelitian masih tetap dilakukan gitu ya. Jadi nanti belum ada yang Iya. menyatakan secara pasti gitu ya. Tapi sebaiknya karena belum ada itu kita menghindar dulu gitu. Jadi meningkatkan awareness-nya kayak gitu. Iya, benar Dr. Arya. Baik, jadi kalau misalnya itu ya intinya baik itu pada ibu hamil maupun pada masyarakat yang lainnya pun intinya tetap menjaga prokesnya tadi ya. Yang penting adalah saat ini pencegahannya. Nah mungkin dari Dr. Niputu mau menyampaikan nih dok, ada pesan-pesan tertentu nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya untuk menghindari atau mengurangi penularan dari monkeypox ini. Mungkin bisa disampaikan dok. Iya, baik. Jadi kepada masyarakat luas untuk kasus monkeypox ini kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, tetapi kita tetap harus waspada, yaitu dengan cara kita selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan tadi perilaku hidup sehat ya, hidup bersih, mencuci tangan, memakai masker, menghindari yang kerumunan yang terlalu padat mungkin ya, juga perhatian terhadap hewan-hewan sekitar yang bisa menularkan penyakit ini kepada manusia. Kemudian juga sebaiknya kita sering-sering banyak-banyak membaca ya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar tidak salah ya, bukan kabar-kabar hoax ya, untuk bisa mencegah terjadinya penularan monkeypox ini, juga mengetahui gejala-gejala, juga bagaimana mekanisme penularannya. Itu sih dari saya. Ya, jadi tetap menjaga prokes karena ini kan juga masih pada pandemi COVID juga ya dok ya. Yang pertama dan juga untuk mengurangi penularan dari monkeypox atau mencegah supaya nggak tertular itu juga sama prokes. Tadi juga sempat disinggung ya dok ya, nutrisi ya, menjaga nutrisi. Terus sama yang terpenting ini juga kita mencari informasinya itu bukan informasi yang hoax. Terus kita juga mendapat informasi itu dari yang benar-benar sumbernya terpercaya dan tentu dengan sering kita mencari informasi itu kita bisa up to date ya dengan kondisi atau keilmuan terkini yang menjelaskan atau membahas tentang monkeypox ini. Mungkin untuk podcast kita pada hari ini sudah cukup luar biasa ini dok. Jadi banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Dr. Niputu mengenai bagaimana monkeypox itu tertular ke manusia, lalu bagaimana pencegahannya. Harapannya dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Niputu kita bisa mendapatkan banyak informasi positif dan juga meningkatkan awareness supaya kita benar-benar bisa menjaga diri dan juga menjaga lingkungan keluarga kita dan orang-orang yang ada di dekat kita. Baik, mungkin sekian diskusi atau obrolan singkat kita pada hari ini ya tentang monkeypox. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Dr. Niputu dok. Ya, sama-sama Dr. Arya. Ya, semoga sehat selalu ya dok. Amin. Baik, terima kasih. Sebagai host saya pamit undur diri. Jangan lupa kita juga akan update ya untuk berbagai informasi kesehatan lainnya. Jadi untuk pemirsa sekalian sering-sering nonton atau mantengin YouTube-nya ID Jatim nih. Nanti kita akan banyak tampilkan podcast di seri edukasi yang lain. Tentunya untuk memberikan informasi-informasi terkini tentang kesehatan kepada seluruh masyarakat. Saya Dr. Arya selaku host pamit undur diri. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.